Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Apa hari ini masuk semua? Alhamdulillah masuk semua, Bu. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan Kak Enes pimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Siti Bilqis, Hadiroh. Dina Nafila, Evi Fitriani, Ida Nisi. Alhamdulillah. Oke, sekarang ada yang tahu Ibu akan membahas mengenai apa? Tidak, Bu. Tidak. Oke, Ibu sekarang akan membahas mengenai macam-macam sedekah ya. Tapi sebelum ke materi sekarang, Ibu akan bertanya dulu nih, coba materi-materi sebelumnya. Apa sih pengertian sedekah? Coba Bilqis. Saya, Bu. Pengertian sedekah. Sedekah itu adalah pemberi harta kepada orang-orang fakir, orang yang lebih membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima sedekah tanpa disertai imbalan. Ya, betul sekali. Jadi sedekah itu kita memberikan harta yang kita punya kepada orang-orang yang lebih membutuhkan, seperti itu. Nah, oke, langsung saja ya. Kita masuk ke materi hari ini. Nah, di sini juga Ibu menggunakan PowerPoint supaya lebih mudah. Nah, tapi di sini Ibu hanya menampilkan poin-poinnya saja. Untuk penjelasannya kalian bisa lihat di buku paket. Coba buka buku paketnya halaman 25. Oke. Nah, macam-macam sedekah itu ada dua ya. Yang pertama sedekah materi dan juga berupa sedekah non materi. Nah, sedekah materi. Sedekah materi ini terdapat 4 bagian. Yang pertama ada uang, ada makanan berupa barang dan juga memberi makan hewan. Yang pertama berupa uang. Nah, bersedekah berupa uang mungkin sudah banyak dilakukan oleh banyak orang. Yang penting kita bersedekah menggunakan uang itu yang penting ikhlas, tidak perlu tidak perlu mengeluarkan banyak. Yang penting hati kita ikhlas. Seperti contohnya kita sedang beribadah di dalam masjid, lalu kita memasukkan uang ke dalam kotak amal. Nah, itu sudah termasuk kita bersedekah. Seperti itu. Paham? Paham, Bu. Oke. Lalu yang kedua makanan. Sedekah berupa makanan. Selain kita bersedekah menggunakan uang, kita juga bisa bersedekah menggunakan makanan. Oke. Mungkin sedekah berupa makanan juga sudah lumayan dilakukan oleh banyak orang ya. Ketika ketika kita memiliki tetangga yang mungkin ekonominya kurang gitu. Nah, kita bisa memberikan sedikit makanan apa yang kita punya kepada tetangga kita tersebut, seperti itu. Lalu yang ketiga barang. Sedekah berupa barang. Coba di sini siapa yang bisa mencontohkan sedekah berupa barang itu apa saja? Siapa yang bisa? Oke, Bilqis. Kita bisa bersedekah baju bekas, Bu. Ya. Orang yang tidak, kan banyak ya, Bu, yang tidak mampu juga, maksudnya yang masih tinggalnya di kolong jembatan gitu. Kita masih bisa bersedekah dengan baju yang sudah tidak kita pakai, tapi baju itu masih layak untuk dipakai. Ya, betul sekali. Benar ya. Jadi kita ketika kita mempunyai barang nih seperti baju, sepatu, sandal ataupun apa itu yang mungkin sama kita itu sudah tidak terpakai, kita bisa menyedekahkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Lalu yang keempat, memberi makan hewan. Nah, coba siapa di sini yang punya hewan peliharaan di rumah? Ya, Bu. Nah, Gina,
suka memberi makan hewannya enggak? Suka, Bu. Nah, seperti itu ya. Ketika kita mempunyai peliharaan atau melihat hewan-hewan di luaran atau di sekitar lingkungan kita, di sekitar rumah kita, ketika hewan itu kelaparan, nah kita bisa memberikan sedikit makanan kepada hewan tersebut. Itu juga kita sudah termasuk bersedekah kepada hewan tersebut. Lalu selanjutnya sedekah non materi. Nah, sedekah non materi atau sedekah selain materi ini, Ibu menampilkan 3 ya. Contohnya ada sedekah berupa ilmu, tenaga, dan senyum atau senyuman gitu. Nah, selain kita bersedekah menggunakan materi, kita juga bisa bersedekah selain materi. Yang pertama yaitu ilmu. Nah, ketika kita memberikan ilmu kepada orang lain, itu memang sudah termasuk kita bersedekah. Nah, memang sebenarnya penting ya kita memberikan ilmu kepada orang lain, itu akan bermanfaat sekali dan sudah termasuk kepada amal jariah. Artinya ketika kita sudah meninggal pun, ilmu yang sudah kita berikan kepada orang tersebut itu akan terus mengalir kepada kita. Jadi jangan ragu untuk kita memberikan ilmu kita kepada orang lain, seperti itu. Lalu yang kedua, berupa tenaga. Nah, ketika mungkin kita tidak bisa memberikan tidak bisa memberikan dengan yang lain gitu. Kita bisa memberikan sedekah atau itu menggunakan tenaga. Jadi ketika ada orang, ibu-ibu nih contohnya, ketika ada ibu-ibu sedang membawa belanjaan yang mungkin banyak ya, nah kita juga bisa membantu ibu-ibu tersebut membawakan barang belanjaannya. Nah itu juga sudah termasuk kepada sedekah. Kita bersedekah melalui tenaga. Lalu yang terakhir berupa senyuman. Jadi jangan khawatir ketika kita tidak mempunyai materi ataupun kita tidak mempunyai selain materi. Kita juga bisa tetap bersedekah menggunakan atau melalui senyuman. Karena mungkin senyuman itu mudah dan mungkin senyuman itu terbilang mudah, tetapi dengan kita tersenyum itu banyak sekali manfaatnya, seperti itu. Nah, mungkin materi yang Ibu sampaikan cukup sekian ya. Ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, Gina. Epi, Bu. Saya, Bu. Epi, Bu. Oh iya, Epi. Ya. Saya mau bertanya, Bu. Apa saja sih, Bu, manfaat dari kita bersedekah kepada orang lain? Oke, ya jadi manfaat dari bersedekah itu banyak ya. Ibu di sini akan menyebutkan beberapa saja ya itu ya. Yang pertama itu bisa dengan kita bersedekah itu akan menghapus dosa-dosa kita, lalu memberi naungan di hari kiamat dan juga mendatangkan keberkahan untuk kita, seperti itu. Gimana Evi? Iya, Bu. Alhamdulillah sudah paham. Alhamdulillah. Oke, mungkin cukup sekian ya Ibu. Pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.